Selamat datang di alur cerita film tersingkat, terpadat, dan 100% spoiler. Bersama saya, kita akan membahas sebuah film berjudul Apocalypse Z. Move away and keep walking, sir. Do you hear me? Manel kehilangan istrinya, Julia, dalam kecelakaan mobil dramatis yang terjadi setelah pertengkaran rumah tangga soal kapan punya anak. Truk menang, mobil jungkir balik, dan Manel jadi duda pemurung dengan satu-satunya teman setia, seekor kucing. Setahun kemudian, dunia mulai gila karena virus aneh yang bikin orang jadi zombie. TV sibuk panik, Manel sibuk mengabaikannya. Dia lebih peduli pada kenangan, gelang mendiang istri, dan kapal yang belum pernah berlayar, romantis, tapi agak sia-sia. Sementara warga panic buying dan mengosongkan rak supermarket secepat virus menyebar, Manel masih tenang-tenang saja. Saudara perempuannya yang selamat karena suaminya, orang dalam, mengajaknya kabur ke Kepulauan Canary. Manel menolak sampai tetangga semua pergi dan barulah ia sadar mungkin saatnya ikut arus. Di bandara, dunia resmi kacau. Penerbangan dibatalkan, kerumunan ngamuk, satu orang nyolong senjata, dan semua dapat SMS kiamat. Manel, kucing, dan koper harap-harap cemas. Macet total. Orang mulai jalan kaki. Manel ikut, lalu secara tidak sengaja menyaksikan zombie diangkut resmi oleh tentara dari rumah tetangga yang ia kenal. Dunia hancur, tapi tetap ada protokol. Akhirnya Manel pulang, tidur, dan mimpi buruk tentang hari nahas bersama Julia. Selamat datang di awal kiamat, dan itu baru hari Senin. Keesokan paginya, Manel mendapat update dari Belen. Zona aman sedang direncanakan, tapi tentara ribut sendiri. Semakin banyak orang masuk, semakin besar kemungkinan ada yang datang dengan oleh-oleh virus. Saran Belen, jangan kemana-mana. Seperti biasa, dunia luar makin kacau. Karantina diumumkan, kota besar tutup pintu, dan zombie mulai jadi bintang media sosial. Trending topic, cara bikin armor dari tutup panci. Pemerintah panik dan memberlakukan jam malam super ketat. Belanja setelah jam 2 sore, selamat datang di kriminalitas. Manel ke supermarket, isinya tinggal debu dan niat jahat. Di pom bensin, ia nyaris ditabrak polisi sekarat yang langsung mengunci diri pakai borgol. Kreatif, meski agak sia-sia. Tidak lama, zombie datang, makan muka orang, dan Manel cuma punya pel buat bertahan. Untungnya peluru menyelamatkannya. Meskipun bonusnya cipratan darah zombie. Yeay. Polisi di dalam toko berubah, Manel kabur sambil bawa keranjang. Presiden akhirnya muncul di TV. Lockdown diperpanjang, yang ngeyel bisa masuk penjara. Manel jadi Bob the Builder dadakan, menguatkan rumahnya dan pasang kamera. Malamnya tentara datang buat evakuasi, tapi pesan dari Belen, diam di rumah, kami jemput nanti. Manel sembunyi bareng kucing, lampu mati, jantung lomba maraton. Tentara nggak jadi jemput, mungkin karena Manel jago main petak umpet. 2 minggu kemudian, makanan habis dan sinyal mati. Manel, dengan fashion ala manusia lapis 7, keluar dari rumah dan mulai aksi survival. Bobol rumah kosong. Hasilnya, nihil. Sampai akhirnya ia ketemu Gabriela, nenek tangguh berkursi roda yang nggak sempat dievakuasi. Ia tidak punya makanan, tapi punya informasi emas. Daftar rumah tetangga yang suka kalap belanja. Manel pun mulai berburu, tanpa tombak, dan jackpot. Dapat makanan, barang-barang berguna, dan kini Manel jadi zombie dodger on wheels, cukup sukses untuk jadi kurir makanan darurat bagi Gabriela. Zaman kiamat, tapi masih sempat jadi dermawan. Manel memberi Gabriela walkie-talkie biar bisa chit-chat antar kiamat. Tersisa satu rumah lagi untuk dijarah. Rumah horor bekas sarang zombie. Di sana ia cuma menemukan akuarium berisi ikan mati. Pasti sushi terburuk abad ini. Saat lengah, Manel panik dan menembak bayangan yang ternyata manusia biasa. Ups. Untungnya lemari terakhir menyelamatkan harga diri. Makanan ditemukan, misi hampir sukses. Hari-hari berlalu damai untuk standar kiamat, dan Manel serta Gabriela rutin makan bareng seperti dua survivor yang kebetulan nyambung. Suatu malam, Manel mabuk nostalgia dan kirim pesan menyesal ke Gabriela, lalu mimpi buruk soal kecelakaan istrinya kembali datang. Paginya, Gabriela membangunkannya via walkie. Ada pengumuman, evakuasi ke Kepulauan Canary. Manel semangat, Gabriela skeptis. Tapi Manel punya rencana, kapal peninggalan mendiang istri. Masalahnya, Gabriela merasa jadi beban. Besoknya, Gabriela diam saja, karena sudah menghapus diri, meninggalkan pesan menyayat hati. Saat pulang, Manel malah disambut zombie yang agresif dan punya masalah privasi. Setelah gulat penuh drama, Manel selamat dengan luka minimal dan wajah berdarah. Lagi, ia menempelkan ID Belen di dadanya. Kalau ada yang peduli dia siapa nanti. Lalu ia rebus air dan bersih-bersih sambil nunggu sinyal yang entah kemana. Akhirnya Manel dan kucingnya naik sepeda dan meluncur ke arah harapan. Tapi jalan terhalang, jadi mereka masuk hutan penuh zombie. Untung zombinya bukan atlet lari. Kadang lompat, kadang jatuh, tapi Manel masih unggul. Setelah melalui camp zombie terbengkalai dan hampir jadi cemilan, ia nyaris lolos. Sayangnya jalanan berikutnya penuh mayat, bukan pemandangan ideal buat pesepeda. Ia nabrak, terbang dari sepedanya, tapi kucing tetap aman di kandang. Zombie datang, sepeda mogok,
Jadi Manel, lari lagi. Kiamat atau tidak, kardio tetap penting. Manel lari dari hutan kayak sedang ikut lomba lari maraton versi zombie edition. Sampai pelabuhan, dia sukses jebak para zombie dengan gerbang, tapi tentu saja, semua perahu sudah kabur. Untung dia nemu satu perahu terlantar, lengkap dengan bayi zombie duduk manis di dalamnya. Nyaman banget kayak lagi naik wahana. Perahunya mogok, jadi Manel dan kucing kesayangannya naik rakit. Tapi sinyal radio, nihil. Malah mesin rakit ngadat karena ada mayat nyangkut. Romantis. Di tengah kegelapan, kapal Ukraina lewat dan mereka berdua diselamatkan. Akhirnya bisa makan beneran, bukan sarden kaleng basi. Di kapal, cuma satu orang bisa bahasa Spanyol, namanya Victor. Dia jelasin kalau daratan udah kayak festival zombie karena semua orang di karantina. Tapi malam harinya, Manel ngintip jendela dan lihat survivor minta tolong. Paginya, semua orang pura-pura nggak tahu. Red flag jelas. Manel lalu tahu para kru kapal punya barang-barang milik para survivor yang hilang. Setelah sedikit main detektif, dia nemu korban selamat diikat di bawah dek. Saat menyelamatkan mereka, drama pecah. Tembak-tembakan, cekik-cekikan, dan barang pecah-pecahan. Akhirnya Victor sadar, oke, gue juga mau kabur. Mereka kabur naik perahu, tapi salah satu survivor langsung kena tembak. Victor balas, kena bahu, dan Manel gaspol perahunya kayak di film Fast and Furious. Zombie Coast. Setibanya di pantai, mereka temukan zombie kejebak di mobil, yang kelihatan kayak parkiran mall saat diskon. Lalu lanjut naik mobil buat cari rumah sakit tempat Julia meninggal, alias lokasi helikopter harapan terakhir. Dan ya, kucingnya tetap aman. Karena dalam kiamat zombie pun, kucing tetap raja. Manel dan Victor melanjutkan road trip paling stres se-Eropa sambil ngobrol soal kapten kapal psikopat yang lagi bikin pulau privat buat koleksi pribadi. Cuman yang nurut yang boleh ikut. Mereka tiba di rumah sakit, berharap ketemu helikopter yang ternyata sudah pergi entah kemana. Sebagai gantinya, Manel dapat bonus. Zombie lompat ke mobilnya, bikin dia nyetir kayak lagi ikut rally. Zombie ditembak, suara tembakan malah manggil rombongan zombie lain, jadi pesta dimulai. Setelah jadi Rambo dadakan dan bersih-bersih zombie, Manel masuk ke rumah sakit cari alat buat operasi DIY di bahu Victor. Tapi rumah sakit ini ternyata juga punya program zombie berkeliling, lengkap dengan jump scare dari ventilasi. Pas balik ke ruangan, Victor dan kucingnya hilang. Tapi tiba-tiba muncul Lucia, perawat senior sekaligus ninja penyelamat, yang ngasih jalan keluar tepat sebelum zombie mendobrak. Di ruang perawatan, ternyata ada Victor, kucing, dan sekelompok bocah. Semua dirawat dengan cinta, tisu, dan insting keibuan. Lucia bilang helikopternya ada di zona karantina penuh zombie. Tentu saja. Setelah drama nostalgia Manel di kamar istrinya, sinyal HP-nya nyala dan semua pesan dari Belen masuk kayak spam. Belum sempat baper, dia lihat kru kapal dibantai zombie di luar. Grup langsung ngacir lewat ruang bawah tanah penuh asap dan mayat. Yang jelas bukan rute wisata. Pintu bawah tanah macet. Zombie muncul, Cecilia digigit, zombie dibakar dan dibacok. Semuanya seperti adegan final di film horor kelas B, tapi lebih emosional. Cecilia jadi dramatis, minta ditinggal sambil sedih-sedih pahlawan. Mereka lanjut jalan, hampir berhasil sampai ke helikopter, tapi seorang anak manggil zombie, yang ternyata ibunya. Rasa haru berubah jadi ketegangan saat rak jatuh. Suara gaduh, dan semua orang terpaksa main petak umpet. Anak dan Manel di lemari. Sisanya jadi ninja di balik pintu. Zombie masih keliling, mungkin cari snack. Manel dan bocah kecilnya hampir jadi camilan zombie saat lemari digebukin, tapi kru kapal datang seperti pasukan khusus, bersih-bersih zombie lalu cabut tanpa pamit. Kelompok akhirnya sampai ke pintu terakhir. Zombie nongkrong di luar, jadi Manel inget tutorial DIY dari internet, cara membuat perisai anti-zombie dari kandang ayam. Strategi kandang sukses, sampai kandangnya nyangkut. Lucia main kapak, Manel jadi petugas pemadam, Victor jadi pendorong kandang. Setelah drama slow motion, mereka sampai ke gerbang. Lucia patahkan rantai pakai kapak, Manel ngunci pakai shawl, dan mereka sprint ke helikopter. Helikopternya ngambek, zombie manjat pagar, Manel keluar sambil bilang, biar gue aja. Victor akhirnya nyambung kabel, mesin nyala, dan pasukan kru muncul lagi. Kali ini nyari ribut. Mereka potong shawl lagi, dan malah ngundang gerombolan zombie masuk. Victor ngode ke Manel, Manel buka gerbang kedua, zombie langsung pesta kru. Sementara itu, Victor naik helikopter buat nge-fidget spinner-in zombie dari udara. Manel pakai kapak buat buka jalan, lalu naik tangga yang dilempar Lucia, reunian sama kucing dan geng survivor. Beberapa jam kemudian, helikopter menuju Kepulauan Canary. Manel dapat telepon dari Belen, plot twist. Jangan datang, zombie juga ada di sini. 2 jet lewat buat dramatisir. Ending, dunia masih kacau, tapi setidaknya Manel punya kapak, helikopter, dan kucing.